Hormat ya, sudah berdoa mulai. Hygiene, ada yang masih ingat apa itu hygiene? Ya, apa itu? Personal berarti itu pribadi masing-masing. Kalau hygiene berarti dia tuh bersihat. Jadi kalau personal hygiene apa itu? Tampilan seseorang yang mengenakan upaya dalam memelihara kebersihan dan menjaga kesehatannya. Ya, tampilan seseorang untuk menjaga kebersihan dan penampilan dan menjaga kesehatannya. Sehat rohani, jasmani kah? Ya. Kalau sehat rohani contohnya seperti apa? Rohani itu seperti apa? Kita berakal, sehat pikiran sehat. Kalau jasmani, sehat tubuh kita, itu tidak sakit. Apalagi bersih diri, ya. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan personal hygiene itu? Kuku, rambut, apa lagi?
food. Safety shoes. Sepatu kaki boleh. Tapi itu biasanya dipakai sama steward. Jarang kalau chef pakai sepatu. Coba lihat di halaman selanjutnya. Di halaman 86. Ada. Lihat ada gambaran. Ya, safety shoes. Halaman 86. Ya. Ada bentuk Indonesia macam-macam ya. Kemudian apa lagi? Ada sanitasi. Apa itu sanitasi? Sanitasi apa itu sanitasi? Hadri. Ada yang ingat itu apa sanitasi? Ya, kebersihan terkait dapur, makanan, peralatan. Itu namanya sanitasi ya. Ya. Apa saja sanitasi peralatan dapur? Bagaimana contohnya? Terkait kebersihan dapur. Lantainya seperti apa? Ya, bersih tanpa adanya kotoran atau sisa bahan makanan. Apalagi bersih, tidak licin ya lantainya. Kemudian ada apa lagi? Meja kerja bersih. Kemudian apa lagi? Dinding. Dindingnya seperti apa? Kokoh kan? Kalau udah kokoh dindingnya untuk aman untuk kita bekerja. Ya. Kalau ventilasi? Ventilasinya seperti apa? Bagaimana? 20% dari luasan. Ya, berarti ventilasinya itu tidak rapuh, tidak mudah rapuh, bersih. Apa lagi? Dan luas. Oke, apa? Apa lagi? Tidak berdebu ya ventilasinya, setiap hari dibersihkan kayak disurut-surut. Ya. Apa lagi setelah ventilasi? Pintu dan jendela. Terus penerangan. Penerangannya seperti apa? Tidak redup, yaitu terang, tidak boleh terlalu terang banget, tapi cukuplah untuk kita bekerja. Pencahayaannya tidak boleh terlalu. Nah, pencahayaannya tidak berlebihan, Sehingga tidak menimbulkan gaya. ya. Atap itu semua kayak atap itu, oh iya, bilang ventilasi tadi ya. Langit tadi. Ventilasi sama langit sama atap. Ventilasi udara. Apa contoh? Gimana cara membersihkan ventilasi udara itu? Kan ventilasi udara tuh dia untuk menyerap asap. Kadang minyak pun sampai ke atas sana. Iya? Iya, karena dia di bawah kompor banget itu. Pakai tuh. Cara membersihkannya ditaruh pakai air hangat. Coba gimana supaya tidak menempel minyak-minyaknya, lemak-lemaknya. Sudah paham? Ada yang ngomong, ya kan? Sampai sini ada yang lupa, pasti ada yang lupa. Kemudian ada sanitasi makanan. Apa sanitasi makanan? Terhindar dari kuman, ada tuh dari pemilihan bahan makanannya, dari proses pengolahannya, dari penyimpanannya. Gimana? Kalau dari pemilihan bahan makanannya seperti apa? Kualitas makanannya harus bagus, harus terjamin.
tidak busuk, tidak cacat. Ya. Kemudian dari proses pengolahan penyimpanan bahan makanan, apa yang kita terapkan? First in dan first out. Ada yang kita ingat? First in, first out. Bahan yang baru kita masukkan terlebih dahulu, baru bahan yang lama kita keluarkan lebih dahulu. Tahu apa ya? Tahu kan? Jadi kalau misalkan keluar di ujian semester besok, jangan lupa. Kemudian ada last in first out. Coba buka halaman 92. Last in first out. Masuk terakhir keluar pertama. Nah, semisalkan kita tidak punya idamannya, misalkan stok si mentega nggak ada lagi, kita pakai yang baru, nggak apa-apa. Coba lihat apa artinya barang yang kedua digunakan walaupun barang yang pertama belum habis. Gimana maksudnya? Berarti barang pertamanya masih ada, tapi ini pakai barang kedua. Nah, mana caranya? Apa maksudnya? Mana karena sudah sedikit. Oke, bisa jadi. Mungkin karena bahan pertamanya sedikit, bahan keduanya belum rusak, udah pakai aja dulu yang bahan si kedua. Gitu. Gitu. Ya, karena kekurangan bahan itu namanya last in first out. Saya ngantuk sih. Kadang dongeng ibu siang-siang terus makan teman-teman tua. Jangan pegang kepalanya. Nah, baik. Materi kita yang kemarin berhubungan sama keamanan pangan. Ya, apa itu keamanan pangan? Ya, buka catatannya lagi. Apa itu keamanan pangan? Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang biar makanan aman untuk dikonsumsi. Iya, upaya kita untuk mencegah makanan itu bisa dikonsumsi. Namanya safety food. Oh ya, bilang ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada peserta didik mampu memahami konsep keamanan pangan. Nanti kalian kasih konsepnya, kalian pahami, kemudian nanti di pas di ujian kalian jawab dengan benar. Kemudian ada peserta didik mampu memahami tujuan dari keamanan pangan. Ya, salah satu contohnya. Nomor 3, ada peserta didik mampu mengidentifikasi bahaya yang timbul pada keamanan pangan. Ya, contohnya nanti ada bahaya biologi, bahaya fisiknya, bahaya yang timbul dari memakai bahan kimia. Kemudian ada peserta didik mampu memahami keamanan pangan sesuai dengan standar perusahaan. Nanti keamanan pangan ini akan dipraktekkan di perusahaan. Nanti kita belajar tentang HACCP. Hazard Analysis Control Critical Control Point, HACCP. Ada lagi kalau di kuliah nanti kalian juga belajar GMP, Good Manufacturing Practice. Namanya GMP, GMP misalnya, Good Manufacturing Practice. Cara atau pengolahan makanan yang baik. Kemudian nanti belajar SSOP. Apa itu? Sanitation Standard Operating Procedure. Tentang sanitasi yang baik di perusahaan seperti apa. Sama juga itu SSOP itu sama hygiene dan sanitasi. Mungkin dasar-dasarnya kalian udah belajar SSOP, cuman nanti pas kuliah pasti ada materi SSOP. Sebenarnya HACCP ini baru dipelajari waktu kuliah semester 4.
makanan, dari prosesnya, dari penyimpanannya. Berarti kalau analisis itu pasti kritis kan, namanya critical point. Kontrol critical point berarti benar-benar kritis, benar-benar dipres, benar-benar benar. Waduh. Jadi kita bahas dulu keamanan pangan. Apa itu keamanan pangan? Segala upaya dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari bahaya yang mengancam kesehatan manusia. Contohnya ada apa? Bahaya biologis, kimia, apa lagi? Fisik yang dapat ditimbulkan hingga distribusi makanan. Jadi ini bahaya tuh, dari bahaya biologi, kimia, fisik, dari penggunaan bahan makanan sampai ke proses pengolahan, penyimpanan, penyajian sampai distribusi. Benar-benar dipres. Paham? Kalau untuk konsepnya aja, segala upaya dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari bahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Siapa yang bisa mengulang tanpa melihat? Segala upaya dan kondisi. Segala upaya yang diperlukan dalam mencegah pangan dari penyakit yang mengancam kesehatan manusia. segala upaya, coba sama-sama. Apa itu pangan? Segala upaya dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari bahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Sama-sama. Lagi. Segala upaya dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah bahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Yola, enak gila baca sendiri. Yola. Baca. Segala upaya dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari bahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Baca sendiri. Segala upaya dan kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari bahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Apa itu? Sama lihat ke depan. Apa? Hah? Segala upaya, apapun upaya kalian untuk mencegah si bahaya ini datang atau ke makanan agar si kesehatan kita tuh tidak terganggu. Baca Tigo. Baca. Keamanan pangan, apa itu keamanan pangan? Segala upaya. Artinya apa Tigo? Gimana contohnya Tigo? Siapa bisa kasih satu contoh? Kenal? Misalkan nih, bahaya apa yang kita temukan di makanan? Kalau misalnya makanannya jatuh, nah, masih kalian ambil. Belum 5 menit loh. Belum 5 menit loh. Kalau bahan kering ya boh. Nah, kan? Kamu tidak mencegah terjadinya bahaya pada tubuh kamu. Berarti kamu tidak menjaga keamanan pangan yang kamu makan. Ibu itu ini. Nah, berarti kalau misalkan kalian belajar keamanan pangan, berarti kalian sudah bisa mencegah apapun makanan yang masuk ke tubuh kalian. Baiklah, ulang lagi. Kalau keamanan pangan adalah segala upaya atau kondisi. Contohnya tadi, kalau misalkan makanan jatuh itu tidak perlu karena sudah terkontaminasi sama bakteri. Udah lewat di jalur tak dari mana? Kok makan loh? Iya, ada 5 menit tetapi kalau sudah tempelnya berarti kuman sudah masuk. Nah, berarti upaya untuk mencegah pangan dari bahaya yang dapat mengancam kesehatan manusia. Bahaya-bahayanya apa saja? Bahaya biologis, bahaya kimia dan fisik. Baik itu dari proses pemilihan
selanjut. Maca. Tujuannya apa? Silakan dibaca ayat 1. Menjamin keselamatan konsumen dari bahaya keracunan atau penyakit akibat makanan. Menjamin keselamatan konsumen dari bahaya keracunan atau penyakit akibat makanan. Ya kan? Kalau misalkan awak menjual makanan, habis itu awak pakai barang-barang kadaluarsa, keracunan nggak cuma kamu, nah itu ternyata, ya kan? Jadi pemilihan bahan makanan itu tuh bergantung banget sama keamanan. Untuk menjamin keselamatan konsumen. Ada yang paham? Kamu paham? Sedikit, Bu. Apa yang sedikit? Apa yang mau paham? Gimana nomor 1? Menjamin keselamatan konsumen dari bahaya keracunan atau penyakit akibat makanan. Contohnya nomor 1. Ya. Jadi saya ibu kasih. Ya. Misalkan makanan terjadi hari kamu makan, memang efeknya nggak sekarang, mungkin kemudian hari kamu keracunan. Ya, mati kan setiap ekor nyawa pasti meninggal. Oke. Nah, misalkan kamu kasih makanan basi ke teman adik yang mau Lama sih, Bu. paham kan? Iya, Bu, ini ya. Udah ya. Kita ada satu kasus MPG yang ada di luar. Di luar, Bu, ada makanan basi tetapi makanan basi dihidangkannya terus makan sama anak-anak, apa yang terjadi? Keracunan makanan. Bisa mati ya. Sabotase, Bu. Daging hiu. Ya, kita kan nggak tahu tadi Kepau. Kalian pasti pernah dapat ayam kencang kan? Itu ayamnya apa? Kurang segar, makanya dia ada berbau itu. Ayo. Orang baik, Bu. Selama ada banyak. Orang baik, Bu. Gue makan banyak. Iya. Ih, walah. Ibu penasaran sendiri dari bawah bisa apalagi masih makan. Sama aja jadi Orang baik. Bukan sudah busuk, tapi sudah melalui proses mulai busuk. Orang makanya dia berbau ayamnya. Ayam hitam. Ya, itu berarti kamu tidak menjaga keamanan pangan yang kamu konsumsi. Nah, kedua, menjaga reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan. Baca lanjut, Naira. Nomor 3 dulu. Nomor 2. Menjaga reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan karena produk yang akan mencerminkan tanggung jawab dan profesionalitas. Nah, ya kan? Kalau misalkan kalian pergi ke hotel atau ke restoran, oh ternyata makanan nggak lama, loh kalian komplain dah. Ya, oh tidak puas kan konsumennya kan? Kenapa? Dia tidak menjaga profesionalitas. Makanannya lo busuk, wak sajejo. Makannya lo basi, wak sajejo. Termasuk kalian kalau misalkan jadi si chefnya, makanan tidak layak tidak boleh disajikan. Oke? Paham? Nomor 3 baca. Ya. Nomor 3. Aku, Bu. Gilang. Mematuhi peraturan pemerintah dan standar internasional sehingga produk dapat dipasarkan secara luas bahkan ke luar negeri. Nah, ini keamanan
Wah. Jadi kamu yang mana duluan? Kamu nggak tahu deh. Karena standar perusahaan karena menjadi kebutuhan sehingga manusia tidak mengenal batasan pada waktu, ruang maupun tingkatan. Mana ya? Tidak manusia hidup karena menjadi kebutuhan dasar manusia yang dengan rasa kehidupan manusia dari kalangan atas menengah ke bawah tidak ada yang tidak berkebutuhan. Hal ini membedakan ialah permasalahan selera dan kebiasaan makan. Dengan kata lain, pembicaraan tentang pangan tidak mengenal istilah out of date. Oke, sebentar ya. Yang peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 2004. Apa itu? Tentang keamanan pangan. Mandiri dan ini ya. Republik Indonesia Nomor 28 Tahun. Nomor 28. Kita tahu dulu, Bo. Ya, kita jangan tahu. Nomor 28 tahun 2004. 28 tahun 2004. Tahu? Keamanan pangan food safety dalam PP tersebut adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Berarti itu ya, sesuai ya sama keamanan pangan, berarti memenuhi peraturan pemerintah dan standar internasional. Dapat dipasarkan secara luas maupun bahkan ke luar negeri. Jadi tidak hanya di Indonesia saja kalian nanti memproduksi makanan. Bisa kalian kirim ke luar negeri asalkan keamanan pangannya terjamin. Paham? Gimana paham? Kalau aku tadi bilang ke luar negeri. Ekspor ke luar negeri, ekspor ke luar negeri. Contohnya aja udah ada gimana? Tidak perlu menirukan kata-kata itu. Pokoknya namanya standar pemerintah standar internasional. Jadi bisa diproduksi kemana saja. Nah, yang lain Pak. Meningkatkan efisiensi produksi karena penerapan standar mengurangi risiko produk gagal atau kontaminasi. Apa yang dimaksud dengan efisiensi produksi? Efisiensi menurunkan produktivitas. Biasanya kita produksi sekian, kita turunkan. Tuh ya, mengefisiensi berarti mempersingkat, mengurangi. Kalau kita tahu apa itu efisiensi anggaran, tahu kan? Berarti pemotongan anggaran. Kalau dia efisiensi produk berarti pemotongan produktivitas. Berarti kita mengefisiensi produk karena untuk menerapkan standar mengurangi risiko produk itu gagal atau terkontaminasi. Misalkan ada produk berlebih, itu bisa kan bisa menjadi produk gagal kan? Misal kita ingin membuat menu baru, misalnya, kemudian ternyata gagal, kita udah bikin banyak, rugi nggak? Apa yang terjadi? Pembuangan. Kalau pembuangan berarti kalau misalnya dia ada dibuang gitu, pasti terkontaminasi sama bakteri-bakteri. Ada lalat yang menginggap lah karena dia produk gagal. Apalagi dimakan mancing lah, jamur lah karena tidak ada yang mau konsumsi ya kan? Itu ya tujuan kita untuk meningkatkan efisiensi produk karena penerapan standar mengurangi risiko produk gagal atau kontaminasi. Dari keempat tujuannya ada yang belum paham? Jujur aja. Dari keempat ini ada yang kurang paham? Atau ada yang bertanya nih? Ya. Bagian lainnya kalau kurang paham bilang. Meningkatkan efisiensi. Kalau efisiensi berarti ada pemotongan. Gimana nih supaya kita efisien menghemat waktu? Berarti mempersingkat waktu. Berarti kalau
efisien berarti mempersingkat, memotong, apalagi mengurangi, itu dia efisien. Produksinya dikurangi. Iya, produksinya dikurangi. Contoh kayak gini lagi, kita biasanya produksi banyak nih, tapi karena nggak ada pelanggan, ramai kayak kemarin, kita potong, kita kurangi lagi produknya. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi sama yang lain karena tidak dikonsumsi. Nah, ada yang paham? Si gila dia paham? Kali kalian. Ya kan? Bukan merendahkan, tapi paham nggak? Kalau paham kita bisa lanjut, bukan lanjut aja. Asalkan kalian paham itu dulu, duduk dulu. Resiko produk gagal. Itu tadi. Kan kita ingin menciptakan menu, ternyata menu ini kurang resepnya. Berarti resepnya belum oke. Masih ada perlu perbaikan resepnya. Berarti otomatis yang gagal ini ada yang mengkonsumsi atau tidak. Kalau tidak, berarti produknya dibuang. Kalau dia tidak dikonsumsi, berarti dia disimpan terus, kemudian dia berjamur atau gimana, rusak. Ada, terus dibuang. Ya, rugi nggak? Gitu. Yang rugi juga kita, karena kita bahan kita habiskan. Ya, itu dia. Ada lagi? Ayo. Serius. Bisa kita lanjut. Kalau ibu tanya, ada nggak? Serius nih, sekarang. Apa itu contoh? Berikan ibu contoh, terserah contohnya apa menurut kamu. Apa contoh dari si tujuan utama? Ayo. Nah, Ira. Ya, coba jelaskan. Tujuannya ke kolom dokumen. Mana contohnya tadi? Jelaskan suaranya. Yang lain simak Aira. Reski. Simak Aira. Misalnya kita membuat makanan, baik itu makanan tersebut kan mau basi, jadi kita kasih sama adik kita atau teman kita, orang kita dimakannya tuh akan mengakibatkan penyakit, Ya, diare. ya, benar. Tapi kok itu kalau kita tidak menjaga keamanan si pangan ini, gimana cara mencegahnya? Tidak memberikan makanan basi itu ke adik konsumen, tuh ya. Saya paham. Gimana? Namanya keamanan pangan berarti kita mencegah. Ingat, mencegah. Nah, jangan giram kalau kasih itu kadek. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Menjaga reputasi Indonesia terhadap perusahaan. Mana sebenarnya lagi? Jadi tuh, kita menyajikan makanan yang tidak layak pada pembeli. Seharusnya kan tidak. Seharusnya seharusnya itu tidak menyajikan makanan yang tidak layak. Ada lagi? Berarti ini lalu bagus suaranya keraskan. Mana? Nah, ada ibu nawar kok kamu salah. Menggunakan yang tidak layak itu saja yang benar maka digunakan Komplain ya tadi itu berarti kita sebagai penjual makanan atau chef karena jangan menyajikan makanan yang tidak layak kepada konsumen agar citra kita juga baik ya, citra perusahaan atau citra restoran kita. Edukasinya kepercayaan kepada konsumen ya kan? Apa tuh? Dari kelas ini. Nah, nomor 3. Nah, sudah ketika menanya oleh pemerintah. dan yang undang-undang. Menurut pemerintah itu juga tadi mencegah gimana? Dari bahan kimia, bahan Upaya adalah kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari bahaya ya kalau bahaya yang mengancam kesehatan manusia. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah. nomor 28 tahun 2004. Ya, ingat tuh peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor nomor 28 tahun 2004. Nomor 4. Jika kita yang bertemu karena pendapat potensi nanti Contohnya Mengurangi produk
menghindari Menghindari produk gagal. Risiko produk gagal atau kontaminasi. Nah, paham? Paham. Nah, baik. Ah, apa nih? Kaca. Air kedua. Kunci. air kotor, Berarti apa? Air kawur. Air kotor. Ini bakteri. Oh, manci makanan. Itulah kalau kalian habis makan bahan makanan kok. Jadi, Konsisten. Kalau kalian tidak menyimpan dengan baik, pasti makan bahan serangga atau hewan yang tidak bau. Baik. Berikut ini adalah beberapa jenis bahaya yang sering mengancam tangan. Antara lain adalah bahaya biologis. Apa itu bahaya biologis? Mana suaranya? 1, 2, 3. Bahaya biologis, makanan dan benda yang terciptakan dengan baik atau terkontaminasi dari sumber eksternal seperti bakteri, peralatan kotor, air pencemar, serangga, tangan kotor, zat yang dapat menyebabkan keracunan makanan. Jadi nak, makanan yang tidak dikendalikan dengan baik dari pemilihan bahan makanan tuh. Kalau misalkan sayur, aduh gulai-gulainya pasti kan? Itu nak marinci, aku langsung konsumsi lagi bisa? Pasti bapak penyebabnya sakit perut. Kalau sakit perut itu berarti merupakan keracunan makanan. Pasti dari keracunan makanan itu meningkatkan adanya penyakit. Pertama penyakit kita kan? Sakit paru, ya kan? Diare dan segala macam. Beda apa saja dari bakteri tadi, dari peralatan kotor. Oh, makanya sebelum mengolah disarankan untuk mencuci peralatan terlebih dahulu. Kemudian serangga, contohnya apa? Misalkan nak makanan awak yang harus jadi almataan sih tanpa alat langau ya. Menurut kalian itu mesinnya kan? Pasti ada, man. Pasti ada dong. Apalagi nak sorry ya. Langau itu berasal dari mana? Dari sampah. Ini suku bangun-bangun sampah. Matunya juga ke makanan. Berarti yang dari sampah tuh pindah ke makanan Pak. Itu makanya makan. Udah paham? Kemudian dari air tercemar tadi, misalkan nak air itu ada jenis-jenis nyamuk, kita gunakan untuk mengolah makanan, misalnya campuran air lah, bahan makanan, itu tidak baik. Alangkah baiknya kita periksa dulu apakah air itu layak untuk diolah. Kita pakai untuk diolah. Nanti ada di industri. Industri pernah kejadian kalau airnya itu tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena adanya jentik-jentik. Ya, kita pakai air dari keran. Pernah nampak keran kan? Jadi pasti pakai air itu untuk mengolah makanan kan? Itu bisa kita cek dulu apakah air itu bisa layak dipakai atau tidak. Kalau untuk alat mencuci oke lah. Tapi kalau untuk mengolah makanan itu tidak baik. Nah, saya tadi nampak ya itu kan. Nah, mungkin kalian campur ke makanan kan? Oke, paham? Baik, oke contoh Cina. Tadi paham ya boleh? Nah, kemudian dari tangan kotor hygiene kita harus tangan ini kita ini kotor, megang papan tulis, megang HP, cuci makan. Kok makan?
Jadi kalau sebelum makan mesti cuci tangan dulu. Belum. Nah, dari contoh-contoh ini berarti kalau kita tidak jaga dengan baik pasti kita akan menyebabkan keracunan maka sampai sini paham? Saya muda itu lagi contoh sih. Reus. Itu kalau ada diujian sampai D. Apa nih? Kimia dan sibuk kimia. Berarti bahas cara mengulangi kamu banyak nantinya. Ya. Kalau Terlama selama tidak dikonsumsi atau di atas di suhu ruang. Kalau misalnya tempat penyimpanannya di mana? Kulkas. Yakin? Ya, semakin lama dia di udara lembab semakin cepat busuknya. Ada yang cepat busuk di antara udara lembab, ada yang tidak, ada yang butuh udara segar, ada yang itu tomat. Tomat di mana bagusnya? Di kulkas, di udara yang lembab, kecuali pisang tidak. Tapi kalau misalkan pisang ini ingin lebih lama, misalkan ada bentuk seperti ini, simpan di kulkas untuk mencegah si ulat-ulat masuk. Ulat tidak suka suhu dingin. Tapi pisang nggak bisa lama-lama di kulkas, taruhnya yang ada di kulkas taruhnya ya. Saya menyimpan pisang di kulkas. Bisa. Nah, kalau pepaya Pak, timun kulkas. Iya. Dan tanya durian di mana? Tanya buka. Durian yang buka? kimia di kayu. Iya. Kalau sudah dibuka ya. Di batangnya. Lanjut. Nah, apa lagi? Bahaya fisika. Siapa bisa baca? Anda kok. Nah, cepat. Buku. Buku jatuh. Buku siapa? Sampai aja. Kakak. Sampai tuh. Beberapa jenis bahaya yang sering mengakibatkan orang lain. Bahaya fisika, bahaya yang menyebabkan mental atau benda, sering karena makanan dan terjadi penyakit yang menyebabkan makanan rusak atau busuk. Oke, coba lihat di halaman 98. Itu ambil halaman 1 tahun 2 di lantai. Nah, lihat. Bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh zat atau bahan fisika pada makanan. Apa pertama apa? Makanannya dengan kita besar. Seperti gambar di sini, bahan yang dimasak lama di atas kompor atau berlebihan mesti akan menyebabkan rosok. Berubah bentuk fisiknya. Ya. Berubah. Karena apa? Siapa penyebabnya? Itu bentuk perubahan fisik pada makanan. Kemudian apa lagi? Apel. Bahan makanan dengan Terlalu keras karena terlalu air. contoh. Wait. Apa tuh? Apa? Nah, perhatikan. Contoh roti. Kalau misalkan roti itu kalau terlalu banyak airnya pasti lembek atau dia lebih keras. Ya, iya. Mana kalau misalkan dia roti itu ditambah airnya, kalau banyak air kemana dia? Lembek. Oke. Kalau dia kekurangan air, keras. Beda ya? Kalau dia misalkan kekurangan air dia keras, kalau dia kelebihan air dia pasti lembek. Saya pernah coba roti yang keras. Ada pembuatan di warung. Baget atau sekarang yang paling banyak dicari itu apa ya namanya Pak? Roti yang biasa roti itu Pak, yang ada roti sehat itu loh. Sari roti. Apa perbedaan roti yang viral-viral itu loh? Kronologi. Roti sehat tanpa ragi Arab. Yang panjang tuh kok. Ya, sourdough. Sourdough itu gimana? Kriterianya. Sourdough itu Keras, tapi dia lebih viral kan? Iya. Karena apa? Padahal dia tidak menggunakan air banyak kok.
yang di keras bawah. kan, tapi dia di dalam lembut. Dia kekurangan air, berarti dia emang keras. Oke. Kenapa dia bisa lembut di dalam? Padahal roti baguette, rotinya Prancis itu keras. Iya kan? Pernah makan spaghetti pakai roti? Pasti pakai roti. Pernah? Pernah? Serius? Jadi kalau kalian ke hotel coba spaghetti pasti ada rotinya. Nah, mungkin kalian coba kalau misalnya kalian kerja di industri. Aku kasih tahu ya, kalau baguette itu rotinya teksturnya keras, berarti dia tidak menggunakan banyak air. Sedangkan sourdough, walaupun dia tidak menggunakan air, tapi dia emang teksturnya luarnya keras, tapi bisa lembut karena apa? Karena dia banyak fermentasi, lama fermentasinya. Dari fermentasi lagi berapa hari? 3 hari, 4 hari, 5 hari dia fermentasi. Itu namanya dia mengalami tanpa menggunakan nama fermentan, tanpa fermentan. Hanya tepung. Didiamkan beberapa hari berkembang dia. Itu namanya roti alami. Boleh? Ada jelas? Coba baik, Pak. Bisa. Belum belajar cara belajar. Susah. Faktor kegagalannya banyak. Gak berkembang aja udah gagal. Dari kasih makan aja gagal. Nah, kita lanjut. Itu bagian mana lagi? Tuh. Udah ya. Kemudian ada lagi di halaman 99. Bahaya terhadap keamanan pakan makanannya. Adanya benda asing pada makanan. Contohnya seperti rambut, pecahan kaca pada makanan. Itu yang rapi-rapi dalam makanan itu. Itu mana ada? Lantainya dari cuci rambut itu gitu. Tapi domain termasuk itu dalam makanan. Ada waktu itu. Ada dua waktu itu. Iya, pernah boleh sebenarnya. Kita bisa kok. Udah, tahu kan? Kemudian apa lagi? Ada pencemaran logam. Apa maksudnya? Iya, misalkan kita menggunakan alat-alat yang berkarat itu tidak boleh. Kenapa? Karena barang-barang berkarat itu bisa menyebabkan kanker. Bukan sekarang, besok-besok. Bisa kalian tak percaya, tapi coba. Biar kalian bereksperimen sama diri kalian sendiri. Daripada orang lain, kita sendiri. Nah, apa lagi? Identifikasi bahaya potongan benda logam, koin. Pernah enggak? Ada pernah ibu lihat kasus ada kecoa di makanan minuman. Pernah? Ya kan? Salahnya kritis kan? Hah? Iya kan? Minuman pink itu. Wajib komplit. Kalau mahal, Bo, kita bikin. Bayangkanlah kita industrinya bikin sendok segede ini. Datanglah si kecoa dalam kotak rumah. Ini mana nggak lihat kita kalau misalkan kontaminasi sama kecoa? Ya kan? Jadi gimana? Berarti dia kurang menjaga keamanan hotelnya, restorannya. Itu yang kita pelajari sekarang. Nah, itu namanya nanti ada HACCP. Berarti tidak terkontrol HACCP. Kemudian lanjut, apa lagi? Makanan kan terjadi dari bahaya. Nah, Aku kemana? Di istirahat berapa lama? jam
Gampang kok gampang kok ya. Yang ini makan. Balik ini Tidak, ya. tidak. Tidak boleh makan. Berhenti nama. Jangan dibuang dulu kali. Masa kali dikali kok kerja rumah. Barat ya. Jadi bau. Ibu enak. Makan sendiri dia. Ibu enak. 5 penang. Ini kan mah. 5 penang. Kemudian kemudian ada bantuan akal jatuhan. Bisa merubah fisik maka. Nah, contohnya apa? Kayak misalkan nih, apel nih lama-lama dia pasti busuk ya. Misalnya jatuh, penyok dia kan, rusak makanan dia kan, bisa dikonsumsi, bisa diolah. Mau kalian olah yang jelas jatuh atau enggak? Lah. Kalau misalkan makanan nih, makanan yang sudah siap terjatuh, mungkin kalian dulu kan? Enggak. Sudah jelas itu? Sudah jelas? Ada yang kurang paham tentang bahaya fisika pada Depan kawan? dulu. Kimia. Ada nih. Lanjut. Serius. Kalian berarti paham pada kelas sudah. Nah, apa nih? Warna. Ini ada aja ini borak. Borak itu dia lebih ke dia bubuk. Bukannya kan tak saran, Bu. Ada. Bu, kan ada enak kan, Bu? Lagi. Kemudian ini apa? Warna. Warna makanan. Oke. Ini apa? Formalin. Kita lanjut ke bahaya kimia. Apa pesannya? Bahaya kimia yang dapat Bahan-bahan berlebihan. Terjadi akibat kontaminasi atau penggunaan berlebihan dan tambahan panas seperti gula, kemanisan, garam, keasinan, juga kemasaman. Sama. Dengan sama ya. Nah, tadi ya betul. Yang dapat ditimbul oleh leukemia adalah materi atau terjadi akibat kontaminasi atau penggunaan berlebihan. Penggunaan kimia berbahaya nggak? Iya. Formalin itu apa? Formalin mengawekan warna untuk mengilatkan. Iya dia warna itu kayak misalkan kayaknya warna tuh kurang menarik warnanya berarti. Ya ditambahin warnanya disemprotnya warna ide baru. Ada. Cabai merah, Bu. Cabai. Enak. Cabainya kok kayak bubuk-bubuk hijau merah itu. Pokoknya asal dia warnanya berkilat itu berbahaya. Coba gosok ledona bekas warnanya. Kalau ada bekas warnanya berarti dia pakai formalin. Kalau dia alami dia tidak akan merubah ada warna di sini. Di sini ada warna di sini. Nah, penggunaan apa lagi? Bahan tambah pangan, contohnya gula, garam, MSG, MSG, kalau misalnya kelebihan si garam itu banyak, keasinan, baiknya untuk tubuh. Padahal umumnya kita tuh lebih baik mengurangi konsumsi garam. Iya, kemanisan juga, kelebihan gula juga, diabetes, aman juga, tidak, suka, masa-masa mecut tuh lah nih orang kaya. Iya, tapi kan berlebihan kan. Nah, kalau misalkan berlebihan gimana? Sedangkan mesin lama dong, apalagi berlebihan orang kaya. Ya kan? Berapa tetes biasanya pakai? Satu kedua tetes. Apalagi kalau siang masih waktu itu pakai micin. Iya. Ada juga boraks. Hati-hati. Boraks ya. Rasa apa, Bu? Sebelum kita
Bet apa nanti benzoat itu? Itu bahan pengawet. Roti yang layak dikonsumsi contohnya apa? Kemasan. Hah? Roti kemasan yang layak dikonsumsi seperti apa? Yang tidak ada nyawan. Yang tidak digawat ya. Gua nggak keras. Kalau dia keras berarti dia sudah lah. Kalau sudah nyaman. Dia mesti lembut baru bagus. Maunya lembut. Kemudian apa yang kalian perlu kalian perhatikan? Itu. Kadaluarsanya. Expirednya. Misalnya kalau misalnya expirednya 2 hari 3 hari lagi, oke masih layak konsumsi. Kalau misalnya sudah lewat, layak. Contohnya sayur roti. Sayur roti itu lebih bagus gitu. Dekat, maksudnya tuh gak lama tahan rotinya. Beda sama si yang tahan banget 3 bulan 4 bulan atau sampai setahun roti. Nah, itu bahaya kalau dikonsumsi. Ini yang 2000 itu tuh Mana? roti 2000. Ya. Lihat posisinya pasti ada nanti benzoat atau segala macam pengawet. Berapa persen? Coba lihat teh jus yang mana tadi makan nih. Coba naik boleh. Manis buatan tuh. Nah, pemanis buatan boleh. Oh iya. Pegang obat boleh. Enak Bu. Ya, minum aja. Ibu semenjak SMP berarti. Serius sampai sekarang. Ada yang minum SD dulu. Ada yang minum SD. Kalau bisa dikurangi kenapa enggak? Dikurangi lah. Apa, Pak? Ada juga gitu. Iya memang murah, tapi kesehatan kita lebih Penting. penting. Coba kalau kalian sakit, biayanya mahal. Sehat itu mudah, penyakit itu yang mahal. Kalian pandai macam penyakit. Apa? Itu. Ya, bahan-bahan kemasan itu, bahan kemasan perhatikan. Aco itu PPT. Nyonya dan kreatif itu ibu. Itu Tulangnya. Kita bawa lagi Dina. Kami juga kan. Ibu coba lagi kalian. Kalau ada tuh kamar kanan tuh kurangi lah. Pestisida itu kan digunakan untuk apa? Untuk pestisida. Kalian pakai itu untuk makanan. Mati kalian. Oh, yang untuk di kampung tuh. Ya. Apalagi bahan pembersih. Sabun. Mama lemah, Bu. Yo, misalkan ya, contohnya ya, mungkin kalian ada beberapa. Misalnya kan kalian habis mandi, terus sabunnya pasti karena air di dalam batu kan sabunnya. Ada itu? Nah, air itu loh yang untuk memperabui. Woi, gitu. Pernah tuh ibu dengar cerita siapa? Pernah tuh. Ayah kalau di situ nah, belajarnya bukan sabun. Apa sih memegang yang bukan sabun kan? Jangan ya. Jangan ya. Ibu, kemudian ada BTP. Apa itu BTP? Bahan tambah pangan yang berlebihan. Contohnya apa tadi? Formalin. Contoh BTP tadi apa? Cuka, MSG, gula, garam itu bahan tambah pangan.
aja deh. Sila kosan kami itu pakai Doa. tidak ya doa tidak lagi. Bapak MVP sudah menanti. Aduh ya. Nah, formalin ada borak. Ada punya BMG. Nah, kemudian formalin dan boraks. Jelas ya tadi kita bahas. Yuk, apa itu formalin? Formalin itu Tambah tuan. Menambahkan rasa. menambahkan warna pada bahan makanan. Ya. Boraks. Pengawet. Boraks itu bahan tambah makanan tapi tidak cocok untuk makanan. Ada yang pakai boraks, boraks itu tidak halal. Itu sambangnya kan mana salah? Iya. Iya, ada yang pakai untuk makanan tapi tidak bagus. Iya, Dari apa? Dari apa orang sebut? bahan keras, ngomong. Bahan keras sama kayak alkohol. Yang dikeringkan. Jadi apa? Yo itu aku tidak halal. Nah, apa lagi? Racun urangi contohnya. Kunyit jangan kesimpul. Kunyit kalau berlebihan dia akan sakit. Kalau makan kayak itu tahu kunyit berlebihan seperti wasabi. Nah, ringan. Kalau jamu sehat jamu tuh mabuk. Kok bisa pakai racun mabuk? Kalian kenapa? Karena bahannya. Karena Lihat dulu dong, karena dia bahan alami. Kalau dia terlalu pekat, pasti dia akan merasakan pahit atau rasa tidak enak, bau, enak enak. Ya coba lihat teh kalau pekat pasti pahit. Iya. Ada tidak pahit. Pasti ada standarnya. Berapa mili tehnya, berapa berapa kemanisannya, ya kan? ya. Kemudian ada singkong. Nah, singkong kan sehat bu, dari bibian yang sudah tua contohnya. Keras, bau. Singkong putih itu vitamin hitam, Bu. Hitam hitam, abu-abu, bau lek, karet. Udah paham? Paham, Bu. Iya. Bu. Terus ini apa dulu? Yuk. Udah, Bu. Lanjut nah. Bangun, Bu. Tunggu haus dulu ya, Reski. Bu, satu. Reski, duduk bagus-bagus. Duduk bagus-bagus. Ayo Lana. Next. Keamanan makanan yang sesuai dengan standar perusahaan. Gimana? Penyediaan bahan makanan, kesehatannya wajib memiliki jaminan keamanan dan keselamatan makanan atau bisa kita kenal dengan safety food. Apa itu safety food? Aman, rohani. Kalau rohani apa? Coba ada di catatannya lagi, pasti ada. Kalau rohani itu iya, rohani apa tuh? Itu juga. Ada di catatannya 100 halaman 102. Berapa Bu? Halaman 102. Itu kalau masalah rohani terkait apa? Tubuh, akal, sarana. Agama, kalau rohani kan agama. Nah, kalau berkaitan dengan agama, makanan apa? Makanan sama agama, ya? Halal nggak kita makan. Ya, kalau di industri pasti ada sertifikatnya. Tidak mungkin tidak. Pasti ada izin dan sertifikatnya supaya industri itu berdiri. Selain itu dia bisa mengolah sendiri. Halo. Hah? Ya, tadi Mbak Ibu kelihatan, Ibu. Halal. Halal. Jadi kita perusahaan. Ya, industri itu pasti ada. Ya. Oke, kamu yang jawab tadi. Nilai kok. Sertifikat. Nah,
Enggak. Ada, Bu. Lagi? Ya. Bisa dijelaskan? Tunggu bentar ya, sebelum kita lanjut ke CCP, ini dulu. Oke? Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Lima kunci keamanan. Siapa tahu 5 kunci keamanan sama tadi? Sebelum kita melakukan pengolahan, supaya kita kebersihan diri kita, apa lagi? Supaya kita seperti apa? Kemudian supaya minimal makanan kita baikkah? Pak, ada pura yang bersih. Ya dapur bersihkah? Apa lagi? Ya peralatan. Mencegah benda asing ke makanan supaya tidak terjadinya apa? Kontaminasi. Oke? Lanjut sama kesimpulan. Kesimpulan, keamanan pangan adalah proyek. Nah, apa itu keamanan tadi? Mengamankan segala upaya dan kondisi penyakit atau keracunan makanan dan untuk mencegah bebas dari tujuannya untuk melindungi kesehatan konsumen, menjaga produk dan sebenarnya tidak ada yang terbahas tujuan keamanan. Kemudian apa lagi? Oh, mana suaranya nih? Ini Mutia. Baca Mutia. itu oh Ya. Apa itu? wadan kok itu Ya. Lanjut ya. kemanfaatan adalah upaya mencegah agar makanan bersih dan bebas dari bahaya fisik, kimia, serta biologis. Lagi. Tujuan semua. Tujuannya untuk melindungi kesehatan konsumen, menjaga mutu produk dan meningkatkan kepercayaan terhadap industri pangan. Jika keamanan pangan tidak diterapkan, dapat timbul bahaya seperti keracunan, infeksi, bakteri, atau paparan bahaya kimia yang berbahaya. Karena itu, perusahaan wajib menerapkan sistem seperti GMP